Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Dani Junanto, pegawai Kementerian Keuangan yang saat ini ditugaskan sebagai Kepala KPPN Bitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman untuk memperkenalkan tugas, fungsi, serta peran KPPN selaku kuasa BUN di daerah. KPPN Bitung sebagai kuasa BUN di daerah dalam setiap tahun anggaran rata-rata menyalurkan dana APBN sebesar 1,37 triliun kepada 66 satker dan 3 Pemda. Adanya Pemda dan beberapa satker yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaut yang berada di perbatasan dengan negara Filipina menjadi tantangan dan motivasi tersendiri bagi kami untuk bisa menghadirkan layanan yang terbaik sebagai support pembangunan di wilayah perbatasan NKRI. Sebagai kuasa BUN di daerah, kami melakukan 4 peran sebagai berikut. KPPN sebagai treasurer melakukan hal-hal berikut. 1. Menjadi kuasa BUN di daerah dengan memastikan penyaluran APBN secara tepat dan akuntabel yang didukung oleh proses pengujian yang benar, IT, termasuk digitalisasi, pembayaran, inovasi, SDM Satker yang kompeten, dan SDM KPPN yang handal. Yang kedua, menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan akuntabel untuk selanjutnya dikomunikasikan melalui berbagai media kepada masyarakat. Ketiga, membumikan treasury melalui pembinaan Satker dan dunia pendidikan melalui kegiatan-kegiatan Treasury Go to School, Treasury Go to Campus, menjelaskan peran APBN beserta dampaknya. Selanjutnya, KPPN sebagai pengelola fiskal melakukan kegiatan antara lain. 1. Mendukung program Satu Data Pemda sebagai tindak lanjut dari program Satu Data Indonesia melalui kolaborasi dengan Pemda dan BPS. KPPN mensupport data terkait proses pencairan dan pelaksanaan APBN di wilayah kerjanya. 2. Aktif mengawal percepatan penyaluran dana transfer ke daerah dan program strategis nasional melalui pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan regional. Ketiga, update analisa keuangan atas penyerapan belanja pendapatan negara dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi bersama pihak-pihak terkait. Selanjutnya, KPPN sebagai representasi Menteri Keuangan dengan cara yang pertama, berperan aktif bersama Kemenkyu 1 dan Pemda dalam berbagai kegiatan Forkompinda, Musrenbang, dan forum-forum lainnya dalam mengamplifikasi kebijakan dan current issue Kementerian Keuangan. Yang kedua, berkontribusi dalam perekonomian daerah dengan berbagai pihak melalui kegiatan ekspos pelaksanaan anggaran guna memberikan masukan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan dan pemberdayaan pelaku UMKM dalam hal permodalan, tata kelola keuangan, perpajakan, dan penggunaan platform marketplace. Yang keempat, bersama Satker Penegak Hukum mengawal pelaksanaan anggaran secara tepat, efisien, efektif, dan akuntabel. Dan yang terakhir, KPPN sebagai manajer internal berupaya untuk melakukan 1. Pengelolaan SDM menuju SDM Pantera, profesional, adaptif, netral, terampil, energik, ramah, dan amanah melalui berbagai kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas. 2. Pengelolaan keuangan kantor yang transparan, efisien, efektif, dan tercapainya IKPA 100 yang menjadi role model bagi Satker Mitra Kerja KPPN. 3. Pengelolaan sarpras kantor yang fresh office, mendukung work-life balance, cozy facilities, dan flexible working space, memberi kenyamanan kepada siapapun yang berada di kantor. 4. Peningkatan kinerja organisasi melalui inovasi, mentoring, standarisasi layanan ISO, WBK, WBBM, SMAP, ISO 37001. Demikian sekilas tugas, fungsi, dan peran KPPN selaku kuasa BUN di daerah.
Mari berkolaborasi, bersinergi untuk tumbuhnya perekonomian daerah. Ekonomi kuat, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.